Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam Dr. Siti Komariah SPD MPDI, dan yang saya banggakan rekan-rekan angkatan 10 IMN Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Fadilah bersama Maulina Ismaya Dewi akan memaparkan sebuah mini research, yaitu Sekolah Islam Terpadu dengan Boarding. Latar belakang masalah berawal dari pendidikan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu masyarakat atau bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka semakin bagus pula kualitas masyarakat atau bangsa tersebut. Lalu jika dicermati, pendidikan Islam di Indonesia mempunyai posisi yang strategis dibanding dengan pendidikan yang lain. Pendidikan Islam menekankan pada aspek komprehensif seluruh potensi peserta didik, baik psikologi, sosial, intelektual, maupun spiritual. Untuk memperoleh pendidikan yang komprehensif tersebut, salah satunya dengan boarding school. Lalu rumusan masalah yaitu bagaimana kurikulum, metode, dan model pembelajaran serta evaluasi seperti apa yang diterapkan oleh boarding school SMA Hayatan Thoibah. Yang kedua, apa kekhasan yang menonjol dan keistimewaan dari sekolah boarding school SMA Hayatan Thoibah. Yang ketiga, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan atau SWOT dari pendidikan Islam sistem boarding school di SMA Hayatan Thoibah. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kurikulum, metode, dan model pembelajaran, serta evaluasi seperti apa yang diterapkan oleh boarding school SMA Hayatan Thoibah. Yang kedua, mengetahui kekhasan yang menonjol dan keistimewaan dari sekolah boarding school SMA Hayatan Thoibah. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan atau SWOT dari pendidikan Islam sistem boarding school di SMA Hayatan Thoibah. Landasan konseptual. Menurut Bahtiar, boarding school adalah sistem sekolah berasrama di mana siswa dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Menurut Maksudin, boarding school mengkombinasikan tempat tinggal para peserta didik di institusi sekolah yang jauh dari rumah dan keluarga mereka dengan diajarkan agama serta pembelajaran beberapa mata pelajaran. Karakteristik boarding school. Dari segi sosial, sistem boarding school mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen, yang cenderung buruk, menjadi lingkungan sekolah dan asrama yang relatif homogen. Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar cita-cita. Dari segi ekonomi, boarding school memberikan layanan yang paripurna sehingga menuntut biaya yang cukup tinggi. Dari segi semangat religiusitas, boarding school menjanjikan pendidikan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, intelektual dan spiritual. Peran pendidikan dengan sistem boarding school, mengembangkan lingkungan belajar yang islami, menyelenggarakan program pembelajaran dengan sistem mutu terpadu dan terintegrasi yang memberikan bekal kecerdasan intelektual, spiritual, emosi, dan serta kecakapan hidup. Lalu mengelola lembaga pendidikan dengan sistem manajemen yang efektif, kondusif, kuat, bersih, modern, dan memiliki daya saing. Kemudian yang terakhir, mencetak calon pemimpin yang religius serta berintelektual. Salah satu indikator kemajuan pendidikan dapat dilihat dari outcome atau mutu lulusan. Outcome berkualitas didasarkan pada pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas sangat didukung oleh kurikulum yang berkualitas, sebab kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Metode penelitian yang kami gunakan pada mini research ini yaitu pendekatan kualitatif dengan prosedur dan sumber data pengambilan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi. Lalu jenis datanya ada data primer dan data sekunder. Data primer kita diperoleh dari wakil kepala kurikulum, sarana prasarana, lalu juga ada guru BP. Untuk data sekunder, kami mengambil profil, visi misi, dan lain sebagainya. Lalu teknik analisis, ada data reduction, data display, conclusion, drawing, or verification. Lalu data tersebut kami uji keabsahan datanya dengan credibility, transferability, dependability, lalu confirmability. Nah, kemudian hasil penelitian akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Maulina Ismaya Dewi,
kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai hasil penelitian. Sebelumnya, nama saya Maulina Ismaya Dewi. Baik, lanjut ke hasil penelitian ini, kita awali dengan profil sekolah. Adapun namanya yaitu SMAS Pesantren Hayatan Thoibah, yaitu terletak di Jalan Keramat nomor 123 Kota Sukabumi, Kecamatan Gunung Puyuh, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini tentunya sekolahnya berakreditasi A nih dan berzonasi nasional. Inginnya sekolah ini yaitu mencetak lulusan luar negeri 80% dan mencetak lulusan hafiz-hafizo. Adapun konsep utama dari sekolah ini yaitu melahirkan ulama dan teknokrat yang islami, santri yang eksekutif menjadi ulama, yang dikader menjadi kiai atau ustadz. Keren ya. Lalu apa sih visi dan misinya? Nah, visinya Pesantren Hayatan Thoibah Islamic Boarding and Full Day School ini yaitu unggul dalam iman dan takwa, terdepan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menuju sekolah bertaraf internasional. Lalu apa misinya? Oke, yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, membudayakan penggunaan bahasa asing. Yang keempat, mengkondisikan sekolah sebagai komunitas pesantren berwawasan global. Serta yang kelima, melaksanakan proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi. Baik, itu profil sekolah beserta konsepnya, serta visi misi. Lalu pola dan strateginya apa gitu ya? Pola dan strategi dari sekolah ini yaitu memiliki strategi membuka gerbang melanjutkan kuliah ke luar negeri gitu, dengan cara menjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta untuk mempersiapkan santri kuliah ke luar negeri. Nah, di sini menghadirkan lulusan Hayatan Thoibah yang siap bersaing dan berwawasan global. Berkolaborasinya dengan German Camp Center untuk mempersiapkan siswa yang ingin melanjutkan studi ke Jerman. Mantap ya. Nah, di sini metode pembelajarannya apa gitu ya? Nah, di sini menggunakan metode scientific learning tentunya. Ada juga metode ceramah dan diskusi seperti pada gambar foto ini sedang berdiskusi. Lalu mode pembelajarannya bermacam, bervariasi. Ada problem based learning serta yang lainnya variasinya. Berikutnya yaitu kurikulum SMA Hayatan Thoibah. Program kurikulum sekolahnya seperti ini nih, yaitu program PLS. Apa itu PLS? Yaitu penelitian lapangan siswa, seperti KKN kalau di mahasiswa ya. Lalu program bahasa, di sini kita lihat. Lalu program character building, bengkel studi, ini seperti privat gitu ya, kelas tambahan. Lalu bimbingan olimpiade, biasanya ini yang di dalam negeri. Nah, ada lagi yang di luar negeri, bimbingan ISPO. Dalam negeri pun ada ya. Jadi singkatan dari ISPO itu apa? Indonesian Science Project Olympiad. Wow. Lalu program kurikulum kepesantrenannya yaitu Mukhayam Al-Quran, Muhodoro, hiking, tahajud jama'i, spiritual motivation, English conversation, pelatihan sholat khusyuk, dan lomba kebersihan. Ya, kebersihan sebagian daripada iman. Lalu kurikulum yang digunakan itu on-off. Ini diadakan sendiri oleh SMA itu sendiri. Itu menggunakan sistem on di materi tertentu dan sistem off pada materi tertentu di setiap semesternya. Nah, sehingga penerapan materi dibuat sendiri urutan rancangannya oleh guru bidang studi ya. Misalnya pada materi semester 1 semester 2 bisa digabung atau dikolaborasikan sedemikian rupa. Dan tentunya dirapatkan terlebih dahulu bersama gitu. Nah, kurikulum ini digunakan pada saat kemarin PJJ. Lanjutnya kita akan bahas mengenai sebelum kekhasan, maaf, kita akan bahas mengenai evaluasi dulu nih. Evaluasinya yaitu pembelajarannya, yang pertama yang maksudnya evaluasi pembelajaran, yaitu diantaranya diambil dari penilaian ulangan harian, seperti UTS, ujian tengah semester, UAS, ujian akhir semester, serta pretest dan posttest lainnya yang diadakan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Lalu ada evaluasi pendidikan. Nah, gimana sih evaluasi pendidikannya? Yaitu diantaranya dengan adanya supervisi dari kepala sekolah untuk mengevaluasi para guru agar perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran meningkat. Nah, pedoman penilaian raport di evaluasi ini ya. Bagaimana? Yaitu 30% diambil dari ulangan harian, 30% dari nilai PA PAS atau PAT yang diambil dari ujian lisan dan ujian praktek, lalu 30% dari tugas, yaitu tugas harian, praktikum, keaktifan, kedisiplinan, mutoba'ah yaumiyah atau laporan wali kelas. Lalu 10%-nya diambil dari absensi atau kehadiran peserta didik. Nah, di sini pula ada tata tertib santri ya yang sangat disiplin.
Lalu ada SOP juga nih. SOP tentang apa? Seperti kita ketahui kan, SOP itu Standard Operational Procedure. Di sini ada SOP perizinan pulangnya. Mantap. Lalu berikutnya kita masuk ke khasan SMA Hayatan Thayyibah. Apa sih kekhasannya? Dimana di sini perform target lulusan santri boarding schoolnya nih, di sini seperti yang terlihat di belakang layar, yaitu mampu sholat dengan baik dan khusyuk. Itu yang paling utama, baik gerakannya dan paham arti yang dibaca. Yang kedua itu menambah hafalan 2 juz selama 3 tahun. Lalu hafalan 40 hadis. Nah, di sini hadis arba'in. Mampu berpidato dengan baik, wow, berkehidupan islami, lalu masuk perguruan tinggi negeri atau PTN, ataupun ke luar negeri yang tadi kita bahas di awal ya. Lalu mahir berbahasa Inggris, mahir bahasa Arab, hafal dan memahami Asmaul Husna, serta mampu menjadi imam sholat. Nah, termasuk bacaan kunut dan zikir serta doa-doa setelah selesai sholat. Berikutnya yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan atau SWOT dari pendidikan Islam sistem boarding school di SMA Hayatan Thayyibah ini. Kekuatannya yaitu tentunya banyak masyarakat yang berminta akan berpendidikan Islam yang berprogramkan di sekolah tersebut gitu ya, dengan sistem yang metode serta kurikulum yang dapat membawa kepada keberhasilan putra-putri mereka gitu ya. Mereka banyak masyarakat yang tertarik gitu ya, dalam artian mau masuk PTN lulusannya atau mau masuk beasiswa ke luar negeri seperti itu, yang tentunya juga mencetak tadi seperti di awal ya konsepnya itu Ustadz Kiai. Kelemahannya itu tidak terjalankan sesuai jadwal nih, terutama di kurikulum nih, hingga ada bagian materi ganjil genap yang tidak terselesaikan sesuai materi dari pemerintah. Nah, itu mungkin karena permasalahan waktu saja. Lalu peluang kerjasama dengan luar negeri dalam hal pendidikan Islam dan sains. Jadi melebarkan sayap, tidak hanya di Jerman saja kerjasamanya gitu ya. Di sini diharapkan untuk mengembangkan sayap ke negara-negara lainnya untuk bekerja sama. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, Ibu Dila dan saya, Maulina Ismaya Dewi. Dan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.